Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Ilham dengan NPM 2310631170 di sini saya akan menjelaskan terkait tahapan saya melakukan konfigurasi networking melalui mikrotik dengan VirtualBox. Di sini karena saya tidak memiliki namanya mikrotik secara ini ya fisiknya, saya melakukannya melalui VirtualBox. Di sini ketentuan yang akan dilakukan, konfigurasi yang akan dilakukan adalah akan melakukan jalur WiFi menggunakan IP DHCP, di mana hotspotnya juga akan menggunakan halaman login. Halaman login akan sekian ini, dan tanpa melakukan login method bisa mengakses dan juga dapat membuat dua user dengan mengatur bandwidth-nya. Selanjutnya jalur LAN dengan ketentuan IP statik. Akses YouTube diblokir hanya lewat jalur LAN. Oke, kita mulai saja. Di sini saya sudah mempersiapkan yang namanya itu mendownload VMDK router melalui link di atas ini ya. VMDK router yang kedua yakni adalah Winbox sebagai Windows karena saya menggunakan sistem operasi Windows. Oke, kita mulai saja melakukan tahapan yang pertama setelah menyiapkan file-file kebutuhannya, yakni melakukan virtualisasi dengan konfigurasi. Oke, kita masuk ke tahap awal. Kita lakukan kita buat namanya itu mikrotik router saja, dia mudah diingat, dan juga author non OS versionnya. Ini skip, ini atur sebagai 248 saja, itu udah cukup. Ini CPU-nya lebih baik 2 saja. Ini kita gunakan existing hard disk file yang kita download melalui sebelumnya, di link sebelumnya, yang kita tambahkan dari file VMDK. Bentar, saya menyimpannya ada di sini. Ini yang VMDK ini ya, CHR721 ya. Sekian, ini mengulang versi ini. Oke, kita choose saja dan finish. Selanjutnya kita melakukan namanya konfigurasi networking ya di dalam VirtualBox. Kita menambahkan yang namanya itu adapter 1 ini sebagai adapter untuk agar sehingga dapat berkomunikasi dengan sistem operasi laptopnya dan juga menyalakan promises all ya. Ini untuk selanjutnya kita tambahkan juga adapter 2 sebagai internal network, Ethernet-nya sebagai Ethernet Wi-Fi saja, lebih mudah diingat. Dan selanjutnya ini juga allow all, dan selanjutnya ini juga enable networking. Kita tambahkan internal network ini sebagai inet LAN, ini juga sama sebagai allow all. Oke, ini pengaturan untuk konfigurasi settingnya untuk di tahap awal ya. Kita cek dulu apakah sudah router ini bekerja. Oke. Tunggu sistem menyala. Nah, ini sudah memasuki namanya mikrotiknya login. Kita akan sebagai admin. Saya browser ya, biar lebih, ini udah cukup. Ini admin ya.
nggak usah pakai password, kita langsung skip dengan enter saja. Ini sebagai no, nggak perlu dibaca. Kita skip untuk mengubah password dengan Ctrl C. Oke, ini udah masuk ya sebenarnya. Kita bisa melakukan namanya itu IP address scan untuk melihat address apa yang digunakan di Mikrotik ini. Nah, ini adalah addressnya 10.11.2 sekian ya. Kita tes dulu apakah sudah terhubung dengan namanya IP tersebut. Kita ping ya ke dalam komputer. Kita lakukan ping 10.11.249.5. 11.49. Bentar. 10.11.249.5. Nah, akhirnya ya, ini belum terhubung sebelumnya. Oh, ini udah saya ngeliat nih. Mohon maaf. Nah, ini sudah berjalan baik. Ya, terhubung cukup baik ya. Sebelumnya kayaknya agak lambat karena gagal timeout itu karena belum terhubung sepenuhnya dengan ini. Kita tes lanjut ke ini ya, menggunakan IP yang tadi, IP 10, apakah sudah terhubung dengan Mikrotiknya, yaitu 10.11.249.5 ya. Nah ini sudah terhubung ya. Kita coba ini Mikrotik. Nah, sudah benar terhubung. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melakukan konfigurasi langsung di sini karena ini versi yang terbaru routernya ya. Tapi kita juga bisa melakukannya melalui yang namanya tuh Winbox juga. Karena ini fiturnya udah cukup bagus sebenarnya, tapi saya akan melakukannya melalui Winbox. Oke, itu adalah konfigurasi awal dalam pemasangan virtualisasinya. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, mengkonfigurasikan Mikrotiknya. Kita masuk ke Winbox-nya yang sudah diinstal. Pastikan Mikrotiknya sudah dijalankan di VirtualBox sehingga akan muncul dalam list ini. Kita masuk saja melalui MAC address. Jika IP address Anda kosong, atau memiliki address, gunakan MAC address untuk koneksi. Oke. Sini setelah terkoneksi, kita benar, ini otomatis ya. Nah, di sini kita sudah memiliki namanya itu 3 Ether ya. Ether yang pertama itu untuk jaringan jalur internet, Ether 2 untuk jalur WiFi, dan Ether 3 untuk LAN-nya. Nah, lanjutkan ke Ether 2 ya. Ether 1 terlebih dahulu untuk menghubungkan internet ke jaringan Mikrotiknya, dimulai melalui IP dan juga DHCP client. Nah, di Neo benar juga gunakan user IP centang, user IP NTP juga centang. Nah, seharusnya akan membuat IP secara otomatis oleh DHCP client. Nah, kita dilanjutkan untuk menyebarkan jaringan ini melalui firewall. Menggunakan fitur netting, kita gunakan general, chain-nya gunakan ScreenNet, out interface-nya gunakan Ether 1. Nah, ini yang paling krusial yang nyampe sekarang gunakan MySQL. Oke, kita apply semuanya. Nah, kita tes apakah sudah terhubung dengan internet. Ping google.com. Nah, terkirim terima 4
4 dan juga packet loss-nya 0%, artinya ini berhasil untuk terhubung dengan internet, yakni ngeping google.com. Jika send-nya 4, jika memiliki dalam pas dikirim itu memiliki status probe atau prohibited, artinya kalian menggunakan wifi jaringan instansi atau perusahaan ya, atau provider. Oleh karena itu gunakan wifi lokal seperti melalui handphone, karena kalau menggunakan instansi biasanya dibatasi oleh firewall mereka sehingga jaringan internetnya tidak bisa terhubung. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni konfigurasikan halaman login. Konfigurasikan jalur wifi ya dengan ketentuan berikutnya. Di sini cara melakukan hal tersebut, kita akan mengkonfigurasikannya, mengkonfigurasikan Ether 2 untuk memiliki addressnya. Kita hotspot wifi. Nah, kita gunakan address yang lebih mudah diingat, contohnya 1692.168.10.1 gitu. Terus 24. Kita interface-nya pilih Ether 2 dan juga apply. Nah, setelah tersebut kita buat yang baru, yakni namanya itu DHCP server. Sudah ya, kita buat DHCP server yang baru. Ini kita remove dulu. Kita buat DHCP yang baru yaitu melalui DHCP setup, pilih Ether 2, lanjut next. Ini menggunakan IP address yang sebelumnya, pastikan yang sama. Next, DHCP networknya atau gateway-nya. Ini jangkauan range-nya. Kita boleh kirim DNS. DNS servernya boleh yang default. Ini juga boleh. Lanjut. Ya, setelah sudah selesai, kita lanjut membuka namanya itu hotspot. Nah, kita buat langsung saja di server. Untuk men-setup hotspot, kita buat untuk tadi hotspot kita. Nah, ini dia. Kedua, lanjutkan. Ini pastikan sama ya. Sudah sama ya, cuma 2 sekian. Kita lanjutkan juga ini untuk rank poolnya. Sertifikatnya karena kita tidak memiliki, kita pilih non saja. IP address-nya skip saja, DNS-nya tetap yang sama, DNS-nya boleh diubah tapi kita skip saja. Ini sudah selesai. Kita gunakan HS Pro 1 saja ini. Kita gunakan HS Pro saja ini, sebenarnya otomatis terbuat ya, jika sebelumnya sudah dibuat biasanya umumnya akan di-generate kembali. Lanjutkan ke user profile. Nah, di sini user profile ini untuk melimitasi user ya, oleh karena itu kita akan membuat 2 user. Yang pertama itu user untuk user 2 Mbps. Kita idle timeout-nya nggak perlu, servernya boleh bebas. Rate limitnya atur dengan 2M, formatnya adalah begini, 2M per 2M. Oke, itu sebenarnya sudah cukup. Make cookie-nya kita mengalihkan sehingga user dapat logout otomatis jika sesinya sudah selesai. Kita apply. Buat baru lagi untuk user 4 Mbps, user 4 Mbps. Dilanjutkan ke syarat usernya 2 juga, rate limitnya atur sebagai 4M, cookie-nya juga matiin.
Seharusnya sudah selesai begini. Tanpa melakukan hostbot bisa akses kunci, kayak artinya kita harus membuat domain tersebut, nggak perlu buka HTTP, kita gunakan kunci ke ACID saja dalam Wallet Garden. Dan sini untuk kunci ke ACID ya, dilanjutkan bentar, masuk ke namanya tuh bentar, DST port ya, DST host yang harus diubah ya, ini kunci ke ACID, lanjutkan apply network, itu cukup situ saja sebenarnya, actionnya itu allow dan diterima. Nah, untuk halaman login diubah tulisannya menjadi selamat datang. Oke. Untuk hal tersebut seharusnya ada di file ya. Kita cari file, ada di hotspot, file. Cari yang namanya itu login hotspot. Nah, ini kita download di unduhan saja. Oke. Kita edit menggunakan visual code. Bentar, apa sudah terekam? Oke. Open. Ini kita tulis ubah menjadi selamat datang ya. Selamat datang. Kita ubah yang lain juga secara sederhana, kita ubah menjadi bahasa Indonesia saja. Tolong login menggunakan internet provider ini. Ini untuk footernya kita ubah menjadi provider Jafarudin. Kita coba lihat akan seperti apa ini tampilannya. Ini boleh saja. Nah, kita buka localhost-nya. Kita nggak perlu aja deh. Kita matikan ini menjadi close out. Ini untuk save dulu juga. Dan kita hapus terlebih dahulu. Secara kerusuhan nih sebenarnya nggak bakal ada ini, soalnya ini nggak termasuk CSS-nya yang ada di sininya nih, semua yang ini. Tapi kita ubah terlebih dahulu, yang ini harusnya kita hapus ini. Kita remove terlebih dahulu yang sebelum filenya, dan kita upload yang tadi, dimasukkan ke dalam hotspot. Nah, seharusnya sudah tergantikan oleh yang sudah kita ubah sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan tanpa login, sudah ini melalui Garden yang tadi, yang sebelumnya Wallet Garden ya, DST hostnya. Sekarang kita lanjutkan ke dalam tahap selanjutnya, yakni jalur LAN. Oke, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap jalur penentuan, yakni jalur LAN ini dengan penentuan berikut ya.
Lanjut saja masuk buka mikrotiknya. Dan sini kita anggap bahwa statik jalur Ethernya itu adalah asumsinya adalah IP address 192.168.20.2, space-nya sekian 25555.0, gateway-nya ada 192.168.20.1. Jadi mana ini akan diatur, yakni kita bisa aturnya itu melalui control panel. Nah, misalnya kita asumsikan ini adalah Ether 3. Nah, pada Ether 3 ini kita buka properties, kita konfigurasikan internet protokolnya menjadi yang tadi, yakni 92.168.20.2, 255.250, terus default gateway-nya 92.168.20.1. preferred DNS-nya kita atur 2.1.1.1. Alternate-nya bisa kita gunakan yang Google. Dan oke. Itu contoh untuk mengatur ini, misalnya jika ini adalah Ether 3. Dan juga bisa melalui, kalau misalnya kita tidak menggunakan Ether melainkan WLAN atau lainnya, kita bisa atur melalui jaringan Wi-Fi. Nah, jaringan Wi-Fi ini bisa diatur juga di sini. Contohnya kita ubah yang tadinya otomatis di jaringan internet ya. Wi-Fi properti yang Wi-Fi ini misalnya. Terus yang tadinya otomatis ubah jadi manual IP4 dan masukkan IP-nya. Contoh yang tadi yang sebelumnya kita jelaskan. Itu untuk WLAN. Dan kita buat saja address-nya khusus untuk LAN ya. Kita masukkan address 192.168.20.1, space-nya 24. Interface-nya gunakan Ether 3. Ini contohnya. Ini akan menjadi LAN Ether 3. Lanjut kita akan membuat, pertanyaannya bagaimana sih cara atur di mana akses YouTube itu diblokir hanya lewat jalur LAN. Nah, sini bisa kita atur nih lewat firewall, memanfaatkan fitur namanya itu layer 7 protokol. Nah, di layer 7 protokol ini kita buat blokir YouTube LAN ya, khusus LAN, kita buat blokir YouTube. Nah, pertanyaan sekarang kita cari REXP-nya. Bisa kita cari di internet. REXP for mikrotik kode ID. For mikrotik blok itu campur-campur itu blok YouTube ya. Nah, ini dia untuk REXP menggunakan layer 7. Kita copy, pindahkan ke REXP ini, juga apply. Ini seharusnya sudah bisa memblokir. Sekarang bagaimana cara menerapkan ini untuk LAN 3, LAN Ether 3 gitu, atau LAN ya. Kita masuk ke fitur rules, kita buat baru new, dilanjutkan dengan menerapkan aturan blokir tersebut ya. Kita tambah, setelah itu kita pilih channel itu sebagai forward. Nah, jalur LAN-nya itu ini, bentar, blokir YouTube LAN ya. Forward, terus untuk jalur LAN-nya bentar.
interface-nya. Ini Ether 3, out interface-nya juga Ether 3. Atau juga kita bisa nambahin listnya, rilis statik gitu ya. Contohnya, kalau kita memiliki statik yang tersebut, biasanya kita bisa membuat ini itu ada di setting sini ya, untuk menambahkan address di sini sebagai ini. Kita lihat saja menjadi apply. Nah, ini seharusnya sudah cukup untuk memblokir action. Untuk sebelum itu kita actionnya itu sebagai drop ya. Tadi kan diterima ya. Kita drop yang artinya itu menolak atau menjatuhkan request dari ini ya. Jadi nggak diterima. Jadi kita apply. Nah, itu adalah sekian dari semua konfigurasi untuk khusus MikroTik ini semuanya. Pengaturan-pengaturan dari IP, address, pengaturan konfigurasi dari MikroTik, dan juga pemahaman saya dari untuk membuat spot server user ya, dan juga lainnya gitu. Iya, ini untuk user ini sebenarnya saya belum menautkan sepertinya ya. Kita tambahkan dulu, kita tautkan user ini dengan server hotspot 1 dan juga user 2 Mbps. Kita apply. Kita buat lagi untuk user 2 ya. User 2 spot 1 user 4 Mbps. Ini nggak ditambah, jadi kita buat aja baru. Untuk passwordnya kita masukkan terlebih dahulu. Ini user 2, user 1 sebenarnya masukkan 2 Mbps. Ini adalah sekian untuk aturan dari menautkan untuk setiap user di hotspot ini ya, spot untuk DHCP pool ini. Jadi hotspotnya juga ini untuk pengaturan 192.168.1.1 ya, sudah betul. Bukan dari titik 1 ubah menjadi 10 hotspot addressnya. Dia salah. Yang taruh menjadi 2 ini. Oke. Nah, itu untuk semua pengaturnya. Oke. Maaf kekurangan dari kelewatan dari yang tadi untuk pengaturan jalur wifi-nya ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf banyak kekurangan dalam hal ini, terutama semua ini dilakukan secara virtualisasi sehingga tidak dapat membuktikan keberhasilan dari proyek ini. Atas keterbatasan saya tidak memiliki MikroTik secara fisik ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.